Kepada siapakah preemptive attack yang dilakukan oleh Bu Mega ini, serangan antisipasi terhadap ancaman yang tadi dikatakan oleh Mas Umam bahwa ancaman ini datang dari lingkar dekat kekuasaan, tapi bukan ruling power intinya. Apakah Bang Ciko juga melihat ada orang-orang di situ yang kemudian menjadi antisipasi dari PDIP? Bang Ciko? Secara spesifik kami tidak bisa mengatakan siapa, karena tentunya yang lebih tahu tadi adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya juga belum punya kesempatan baru bisa berjumpa dengan beliau untuk konsultasi. Tetapi pada prinsipnya tidak salah tentunya apa yang disampaikan Mas Umam. Bahkan tadi saya menikmati lisannya dan menunggu apakah akan keluar dari mulut Mas Umam nama-nama tersebut. Tapi pada akhirnya tentu yang paling logis dan kenal adalah orang-orang yang kita waspadai yang dekat dengan bisa menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan. Tidak harus melulu pucuk pimpinan kekuasaan itu sendiri, bahkan kita bisa jamin bahwa itu bukan Pak Prabowo Subianto tentunya, karena Pak Prabowo sahabat dari Mega dan kami di PDI Perjuangan juga punya komitmen untuk mendukung pemerintahan beliau walaupun berada di luar pemerintahan atau kabinet, tetapi kami mendukung dan juga menjadi pihak yang menyeimbangkan kekuasaan itu sendiri. Kita tunggu saja bagaimana dalam perjalanannya ini setelah ada preemptive attack ada semacam warning untuk mereka-mereka yang ingin mengganggu keharmonisan di internal PDI Perjuangan, yang ingin mengganggu soliditas dari kader-kader internal dan mencoba mengadu domba, dan bukannya mengadu domba internal tapi juga mengadu rakyat untuk membenci PDI Perjuangan. Setelah kami memberikan warning ini, apakah mereka akan tetap berani melakukan hal-hal yang sedang dilakukan atau akan berhenti? Dan mudah-mudahan berhenti aja, karena sesungguhnya kita ini hadir untuk membangun bangsa bersama semua elemen, baik itu yang milih PDI Perjuangan atau bukan, baik itu kompetitor kita dalam tanda kutip di ranah politik dan juga kawan-kawan di ranah politik sekaligus. Jadi insya Allah Kongres nanti kalau ditanya soal soliditas kader pastinya solid. Kalau ditanya soal bagaimana sikap dari kami, tentunya walaupun banyak perbedaan atau silang pendapat sehari-harinya, tapi ketika ada ancaman dari luar, kader tentunya akan merapatkan barisan dan siap melawan. Ya, apa langkah konkret untuk memperkuat soliditas partai jelang Kongres ini, Mas Ciko? Kalau tadi sudah dikatakan bahwa sudah mempersiapkan sebenarnya langkah-langkah balasan nih untuk bisa mengcounter atau menghalangi upaya-upaya mengaut-aut tersebut. Yang pasti komunikasi ya, bagaimana untuk bisa menjalin persatuan dan kesatuan, tentunya melancarkan dan membuat komunikasi itu fluid dan mengalir di antara kader, baik itu yang memiliki pandangan berbeda, baik itu yang berada di parlemen atau tidak, baik itu yang ada di pimpinan atau sampai ke akar rumput. Tentunya komunikasi itu paling penting. Bagaimana alur komunikasi dan keterbukaan di internal, transparansi antar kader, itu yang tentunya akan mensolidkan, menyatukan semuanya sehingga tidak ada saling curiga dan saling mengingatkan untuk bagaimana tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sedang digelontorkan ke publik. Kalau kita tahu ada fitnah-fitnah, ada hoax yang sedang digencarkan, dan semoga itu juga bisa untuk dinetralisir dengan tadi komunikasi dan jalinan keguyuban dari internal kader terhadap sesama kader yang dari segala tingkatan, baik itu parlemen, DPP, sampai ke akar rumput, sampai ke anak ranting. Oke, Bang Ciko, penasaran juga nih mengenai pernyataan Bu Mega yang mengatakan bahwa memang saya nggak boleh pensiun begitu. Artinya ini kayak seakan menggambarkan bahwa sebenarnya Bu Mega sudah mau pensiun begitu, sudah mau menyerahkan pucuk kepemimpinan ke orang lain begitu. Tapi kemudian karena ada out-out ini, akhirnya Bu Mega diminta untuk kembali memimpin PDIP di Kongres tahun depan. Memang seperti itu memang ininya, membacanya. Segala hormat untuk Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, tetapi Ibu Mega juga sering mengatakan bahwa hakikatnya pada dasarnya beliau seperti yang lain juga adalah partai.
Artinya petugas partai ini akan tentunya patuh dengan keputusan-keputusan partai, dan keputusan partai selama ini belum pernah berubah dan selalu memberikan mandat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri memimpin perjuangan. Nah, kita lihat saja nanti pas Kongres, apakah partai akan mengamanatkan kepada yang bersangkutan, kepada beliau untuk tetap memimpin apa tidak. Sampai hari ini rasa-rasa suara-suara di kader dari bawah sampai atas dan tengah semuanya tetap menginginkan keberadaan Ibu Megawati Soekarno Putri memimpin partai kami, tapi tentu kami juga perlu bertanya ke beliau, apakah beliau bersedia, apakah beliau merasa masih kuat dan masih bersemangat, dan harapan kami tentu itu. Tapi intinya itu tadi, semua ini partai, jadi kalau amanat sudah diberikan, selevel Ibu Megawati Soekarno Putri pun rasa-rasanya harus menjalankan amanat tersebut. Yang paling utama lah amanat memimpin partai kami. Baik, Bang Ciko, kita ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat bagaimana regenerasi pucuk pimpinan di PDIP, bagaimana sebenarnya Kongres 2025 ini? Apakah harusnya PDIP sudah mulai mencari pengganti dari Bu Megawati, sosok baru, ataukah ini harusnya Bu Megawati masih terus melanjutkan pimpinannya? Ya, memang dalam konteks partai politik, idealnya memang diperlukan proses regenerasi yang lebih cepat. Dan saya pikir ini berpotensi menjadi momentum yang cukup baik bagi PDIP untuk segera melakukan regenerasi. Mumpung Bu Mega juga masih kuat, stay alert, sehingga kemudian proses supervisi, pendampingan, dan juga penguatan Bu Mega dalam konteks mendampingi generasi penerusnya itu akan jauh lebih kuat. Sehingga kemudian akan jauh lebih efektif, sehingga proses yang kaderisasi ya, kemudian proses penguatannya akan jauh lebih natural gitu. Tetapi sekali lagi, memang dalam proses transisi kepemimpinan juga tidak mudah. Seringkali juga memunculkan turbulensi, manuver, dan kalau misal tidak diantisipasi juga berpotensi menciptakan gejolak-gejolak yang mengakibatkan pada instabilitas internal partai. Dan ini yang kemudian barangkali dikhawatirkan oleh Bu Mega berpotensi menjadi celah bagi elemen kekuatan eksternal yang berharap PDIP dalam tanda kutip misalnya lebih bisa dijinakkan misalnya. Sehingga kemudian proses negosiasi dan juga kompromi dalam konteks politik dan kekuasaan akan jauh lebih mudah. Nah, ini yang kemudian tampaknya Bu Mega sendiri mencoba untuk mengantisipasi itu. Karena kalau misal tidak, tentu dalam positioning PDIP di luar kekuasaan akan menjadi lebih rentan terhadap praktik-praktik intervensi dan juga tadi awut-awut tadi itu. Nah, ini yang barangkali coba diantisipasi. Nah, kalau misal kita tarik dari rentang 1 bulan, 2 bulan terakhir, Bu Mega rasa-rasanya cukup intens untuk menyebut beberapa hal yang menjadi perhatian beliau, misalnya upaya misalnya kriminalisasi terhadap Pak Sekjen, Mas Hasto. Kalau misal kemudian Bu Mega menekankan itu berkali-kali, bisa saja dalam konteks antisipasi awut-awut itu menjadi trigger yang kemudian karena bagaimanapun juga Pak Sekjen, Mas Hasto itu menjadi simpul penting dalam konteks kekuatan internal PDIP. Nah, kalau misal kemudian itu menjadi titik pijak dari kekuatan eksternal untuk kemudian menciptakan instabilitas di dalam PDIP, maka ini yang kemudian harus diantisipasi. Nah, formatnya seperti apa, caranya seperti apa, tentu semua sudah diantisipasi oleh internal, tetapi ya kita cermati perkembangannya. Apakah kemudian memang itu yang dimaksud oleh Bu Mega, ataukah akan tercipta dinamika baru yang berpotensi berdampak pada stabilitas internal di PDIP. Tapi apakah kemudian menjadikan Ibu Mega menjadi calon kuat lagi untuk menjadi ketua umum PDIP di Kongres tahun depan ini menjadi satu-satunya bentuk antisipasi PDIP yang paling memungkinkan untuk mengatasi out-out tadi? Atau memang sebenarnya ada bentuk antisipasi lain yang bisa dilakukan? Ya, kalau misal dalam konteks jangka pendek, memang menempatkan Bu Mega di posisi ketua umum akan jauh lebih efektif. Tetapi tentu bagaimanapun juga, ini kan kalau kekuatan yang sudah terkonsolidasi ingin melakukan serangan, ya dia bisa melakukan apapun. Baik Bu Mega ataupun penggantinya atau siapapun. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah komunikasi dengan intens, terutama dengan lingkar dekat. Jadi konsolidasi internal diperkuat, dan di saat yang sama tadi disampaikan oleh Mas Ciko ya, Mas Ciko menyampaikan komunikasi dengan lingkar dekat kekuasaan juga diperlukan
Supaya apa? Potensi-potensi kekuatan eksternal yang mencoba untuk melakukan intervensi dan sebagainya bisa diantisipasi. Dan ini belajar ya dari beberapa kasus tragedi dan juga bagaimana proses intervensi eksternal ke dalam partai politik memang seringkali melibatkan elemen kekuatan yang kalau dia bukan menjadi inti kekuasaan, maka dia mensubvert atau dia membajak kekuasaan itu sendiri. Maka cara menyelesaikannya gimana? Ya, how to deal with the power. Jadi dealing saja dengan kekuasaan, bukan berarti harus kemudian menjadi dari bagian kekuatan pemerintah, tetapi setidaknya komunikasi itu dibuka dengan baik, sehingga kemudian tidak memunculkan kecurigaan-kecurigaan. Dan tampaknya Bu Mega ada semacam kekhawatiran yang cukup intens, sehingga kemudian kemarin disampaikan dipanggil diundang di Golkar, saat dimusuhi dan sebagainya. Jadi ada rasa insecure, dan rasa insecure itu memang sebaiknya dikomunikasikan dengan partner-partner. Toh juga selama 9 tahun terakhir, partai-partai di pemerintahan sekarang juga menjadi bagian dari partai yang dipimpin oleh PDIP dalam konteks pemerintahan Pak Jokowi. Meskipun endingnya Pak Jokowi dan Bu Mega sendiri justru split dalam konteks koalisi. Jadi ya, it's a matter of communication. Apakah itu artinya yang harus berhati-hati dengan warning politik Bu Megawati ini PDIP-nya atau pihak yang dianggap mau mengawut-awuti tadi? Ini dua-duanya. Karena begini Pak, ini sebenarnya diskusi bisa agak dalam, cuman agak sensitif juga. Karena bagaimanapun juga ada elemen di dalam PDIP yang merasa terusik dengan manuver di luar PDIP. Misalnya kemarin ada pertemuan yang melibatkan personal, ya, misalnya Mas Hasto bertemu dengan salah seorang yang dianggap agak dekat dengan lingkar keluarga tertentu yang kemudian berpotensi kemudian membuka informasi-informasi sensitif. Kemudian di saat yang sama PDIP juga melakukan serangan terbuka pada lingkar keluarga tertentu. Nah, ini yang barangkali menjadi trigger yang agak personal tetapi berimplikasi pada hal-hal sifatnya strategis dalam konteks politik dan kekuasaan ke depan. Mas Ciko, terakhir mungkin tadi dikatakan ada antisipasi lain sebenarnya bisa mengkomunikasikan ini dengan lingkar kekuasaan, lingkar power rule-nya di situ ada Pak Prabowo Subianto. Kita masih menunggu pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo Subianto begitu, sampai sekarang belum ada pertemuan secara resmi begitu. Ini apakah kemudian ini sudah dilakukan untuk komunikasi itu atau bagaimana ke depannya, Bang Ciko? Yang bisa kami pastikan adalah komunikasi antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto itu lancar. Apakah ada pertemuan secara fisik atau tidak, saya pribadi juga tidak mengetahui, tapi yang saya tahu beliau berdua saling berkomunikasi, bukan diem-dieman sejak berakhirnya Pilpres kemarin dan Pileg, dan komunikasi itu lancar, dan kita juga bisa lihat bagaimana hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra juga sangat baik. Di parlemen tentunya kita tahu keguyupan antara Mbak Puan dan Pak Dasko dan juga kader-kader Gerindra lain yang berada di sana. Dan selama ini juga kebijakan-kebijakan pemerintah juga kami turut kawal, walaupun tentu ada catatan di sana sini dan tentu akan terus memberikan kritik bila memang harus ada yang dikritik, dan memberikan masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan alternatif yang kami rasa lebih baik untuk kepentingan rakyat. Ini yang selalu menjadi komitmen bagi Ibu, dan komunikasi itu terus berjalan. Tapi apakah akan ada pertemuan yang kemudian bisa menjadi konsumsi publik? Saya mungkin dalam waktu dekat, ya mudah-mudahan sebelum Kongres PDI Perjuangan itu bisa terlaksana, sehingga tentunya ini yang hal yang ditunggu-tunggu publik gitu. Tapi kan bukan berarti selama ini tidak ada komunikasi. Dan komunikasi ini kan bisa via apa aja ya. Sekarang udah canggih. Saya bisa Zoom di rumah, Mas Umar ada di studio, tapi kita tetap bisa berbicara dengan hangat, dan itu juga yang saya rasa juga dilakukan oleh Ibu dan Pak Prabowo. Baik, terima kasih Bang Ciko Hakim yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita tunggu ya apa solusi dan juga strategi dari PDIP untuk menghadapi attack ini, dan juga mudah-mudahan kongresnya nanti berjalan lancar di tahun 2025. Terima kasih juga Mas Umar sudah hadir bersama kami di studio. Selamat pagi. Dan pemirsa, informasi tadi atau diskusi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari Minggu ini. Kami pun harus undur diri. Saya Alfa Tauhid. Saya Andi Kumala. Terima kasih atas perhatian Anda. Pemirsa, selamat pagi dan sampai jumpa.